morning everybody. Hello for the third grade. How are you this morning? Halo anak-anak kelas 3, apa kabar kalian hari ini? Are you fine? Okay, I hope that. Okay, for this morning we are going to continue our study. Okay, last week we learned about time. Do you know that? Do you understand about how to ask time? Anak-anak kelas 3 sudah paham ya bagaimana menanyakan waktu dalam bahasa Inggris ya, harus paham. Ingat penggunaan past dan to ya. Kalau oke, anak-anak kelas 3 perhatikan sedikit ya, Ibu menjelaskan sekali lagi tentang time. Oke, today is Tuesday 13 Oktober 2020. Oke, anak-anak kelas 3 harus bisa menyebutkan tanggal dalam bahasa Inggris ya. Ingat, dalam penulisan tanggal itu we using ordinal numbers atau bilangan bertingkat. Oke, for the next meeting we are going to learn that. Oke, untuk hari ini kita masih membahas mengenai time ya, karena kemarin masih ada yang agak masih kurang paham ya kayaknya. Oke, untuk hari ini aku menjelaskan di papan. Oke, for example, oke, this one 05.05 jam 5 lewat 5 menit kalau dalam bahasa Indonesia. But if you say in English, what do you say? Oke, ini coba perhatikan. Yang duluan kita tulis itu menitnya. Ingat di sini. Ya, menitnya. Berarti you say 5 ya. Karena ini kalau kita perhatikan, ingat kemarin 12, 6, 3, 9. This. Okay, remember that in there you say past 12 until 6, dari angka 12 sampai angka 6 itu kita menggunakan past, artinya lewat. Nah, kalau 5 menit ini jarum panjangnya di mana? Oke, the long hand is in 1 like this. Okay, and the short hand is to 5. Oke, jam 5, perhatikan, pay attention, this lewat 5, di angka 1 itu you say 5 past. Oke, 5 past. Nah, coba perhatikan anak-anak, angka panjangnya ke 1, jarum pendeknya ke angka 5. Nah, berarti jam 5 lewat 5 menit. Nah, berarti you say, ingat menitnya duluan ya, 5, oke, 5 minutes ya, 5 minutes or 5 past 5. Oke, like this. Nah, coba perhatikan ya, angka 1 kemudian ada angka 5. Kalau jarum panjang ke angka 1 berarti 5 past. Kalau dia ke angka 2, jarum panjangnya ke angka 2 you say 10 past. Kalau di angka 3 you can say 15 past, but you say also a quarter past. Oke, anak-anak kelas 3 harus perhatikan ya. Nah, bagaimana? Like this. Oke, this one 9 and 25, berarti 25 menit lewat jam 9. Oke, 25 menit itu di mana? Jarum panjang di mana? This one 5, 10, 15, 20, and 25. Okay, look at that, pay attention. The short hand is 2, 9. Okay, like this. And the long hand is 2, 5. Okay, like this. You say 25, 25 past 9. Okay, 25 past 9. Nah, perhatikan anak-anak kelas 3, kalau menggunakan past, ingat di sini tetap itu yang ditulis. Karena di sini 25, berarti kita sebut 25 past 9, baru jamnya 9. Oke? Paham? Ya, semoga paham ya. Oke. Nah, bagaimana kalau di angka 6, 7, 8, 9, 10 dan 11. Ingat kemarin itu kita menggunakan to, menuju. Oke, next. Nah, coba perhatikan anak-anak kelas 3. Coba perhatikan di sini ada pas, ada to. Tadi Ibu sudah jelaskan di sini ya. Nah, kalau di sini 6,
6, 7, 8, 9, 10, 11, and 12, you say using to. Berarti kita menggunakan to, ya, menuju. Oke. Nah, for example, misalnya seperti ini, jam 7.35, kan? Oke, jam 7.35 itu jarum panjang di mana? Kamu mengikuti ini 5, 10, 15, 20, 25, 30, and 35. This 30, 35. Berarti jarum panjang ada di angka 7. Perhatikan, jarum panjang ada di angka 7, kemudian jarum pendeknya ada juga di antara sudah mau mendekati jam 8. Oke. Nah, kita hitung berapa menit lagi mendekati jam 8. Jadi kita hitung sisanya, ya. Kan sudah sampai di 7.35, itu di angka 7. Berarti kita hitung ini ke atas, masih berapa menit lagi? Berarti ini ke atas yang dihitung. Like this, 5, 10, 15, 20, 25. Oke, jadi ini berarti lagi 25 menit. Karena di angka 7 itu bunyinya 25 to. Ya, jadi kalau jarum panjang ada di angka 7, itu berarti 25 to. Berarti 25 menit lagi jam. Karena ini jam 7 berarti kita menggunakan jam 8. Ingat, kalau menggunakan to berarti kita menuliskan angka selanjutnya sesudah angka 7. Berarti you say 25 to, don't write that, okay? Don't say 25 to 7, but you say 25 to, after 7 is number 8. Setelah angka 7 berarti angka 8, berarti 25 to 8. Oke, like this, 25 to 8, ya, artinya 25 menit lagi jam 8. Oke, that's good. Okay, this one. Okay, like this. Jam 3.50. Don't say 50 past 3. Itu benar juga kalau menggunakan past, tapi ingat ya, kalau di sini 50 itu di mana? Okay, let's count this. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, and 50. Berarti dia di angka 10. Oke, perhatikan dia di angka 10. Berarti jarum panjang ke angka 10. Kemudian jarum pendek antara 3 dan 4 karena sudah mau mendekati jam 4. Oke, like this. Oke. Nah, kalau di 10 itu apa bunyinya? You say 10 to. Oke. Artinya 10 menit lagi. Kenapa disebut? Karena 50 ini, ya, sudah di 50. Itu berarti kalau di 50 itu jarum panjang di angka 10. Ya, coba perhatikan. Berarti sisanya ke sana untuk mendekati jam 4 berapa? Di 5, 10. Ya, lagi 10 menit. Jam 4. Berarti you say 10 to what? 10 to, don't write that. Jangan tulis angka 3, but the number after 3, ya. Angka setelah angka 3 itu angka berapa? Angka 4. Berarti you say 10 to 4. Okay, that's good. 10 to 4. Okay, like this. Okay, understand about that? Anak-anak kelas 3 paham kira-kira? Nah, satu lagi ya. Okay, for one example, like this. Okay, this 12 and this number 45. Ya, ada angka 12, ada angka 45. Okay, ini mau tanya sama kalian. I want to ask you. 45 itu di angka berapa? Ingat, remember that. 5, 10, 15, 20,
25, 30, 35, 40, and 45. Berarti kalau 45 itu di angka berapa? Di angka 9. Ini bunyinya 45, 45. Nah, kalau di 9 itu artinya a quarter to. Oke? A quarter to artinya 15 menit lagi ya. Kalau di 3 a quarter past. Oke, this a quarter to berarti 40 menit. Kenapa bisa terempat? Karena ini lingkarannya seperti ini ya. Kita bagi 4. Berarti di sini setel 4-nya, di sini setel 4-nya, setel 4 dan setel 4. Oke. Setel 4 dalam bahasa Inggris itu dibaca a quarter. Oke. Mungkin nanti ya kita belajar pecahan dalam bahasa Inggris. Oke, for the next meeting. Oke. Nah, jangan perhatikan tadi ya di angka 9 kita hitung ke sini berarti 5, 10, 15. Berarti lagi 15 menit. Artinya a quarter to tadi angka 12 ya. Di angka 12 berarti after 12 is 1 ya. Setelah jam 12 itu jam 1. Berarti you say a quarter to 1. Okay, that's good. A quarter to 1. Oke, itu yang kamu ingat ya anak-anak kelas 3. Kalau kita menggunakan to berarti kita tidak menuliskan angka yang ada di sini, tapi kita menuliskan the next ya, the next time. Oke, kalau sudah angka 12 berarti angka 1. Sudah angka 1 berarti angka 2, angka 3, and etc. Oke, paham ya anak kelas 3? Ingat, tapi kalau kita menggunakan past itu tetap menggunakan jam yang ada ya. Ingat, kalau menggunakan past berarti kita menggunakan seperti ini ya, jam 4:10. Nah, ini masih 10, itu 10 di mana? Di 5, 10, berarti masih di angka 2. Berarti itu kita menggunakan past. Nah, you say in English 10 past. Oke? 10 past 4. Oke, remember that. Kalau masih menggunakan past, ingat masih menulis angka yang ada, kecuali you write to. Kecuali kalau kamu menggunakan to, itu berarti kita menggunakan angka selanjutnya. Di sini angka 7 berarti kita setelah angka 7 itu berarti angka 8, berarti 2, 8. Oke? Understand? Oke, kelas 3. Semoga paham ya dengan penjelasan Ibu untuk pagi hari ini. Kemarin kayaknya Ibu bilang terakhir yang menjelaskan tentang waktu, tapi Ibu perhatikan tugasnya kemarin, ternyata masih ada yang belum paham ya. Alangkah baiknya kalau kita ulang dan kalian paham sekali ya. Oke, anak-anak kelas 3, coba perhatikan Ibu hari ini masih berikan tugas ya. Hari ini cukup menuliskan, Ibu kasih angkanya, kemudian kamu menuliskan dan menggambarkan time tersebut. Oke, I say thank you, enough for today, bye bye, see you.